Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Agustina dengan NIM C1C024150. Di sini saya akan menganalisis PPNBM. Yang pertama yaitu PPNBM masukan. PPN adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadinya pembelian terhadap barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. PPNBM yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang mewah tersebut menjadi pajak masukan bagi pembeli. Hal ini berkaitan dengan upaya penyeimbangan wajib pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi serta dengan warga negara yang memiliki penghasilan rendah, seperti yang sudah disinggung di atas. Pajak masukan berkaitan dengan yang namanya pajak pertambahan nilai. Nah, PKP pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh PKP atas yaitu perolehan atau pembelian barang jasa kena pajak. Yang kedua, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang ketiga, impor BKP dalam masa pajak tertentu. Nah, selanjutnya yaitu PPNBM keluaran. Tarif yang dibebankan pada pajak penjualan atas barang mewah tentu lebih besar jika dibandingkan dengan tarif pajak pertambahan nilai. Hal ini mengingat pada PPNBM yang menunjukkan untuk pengendalian konsumen barang yang tergolong mewah. Selain itu, penerapan PPNBM juga merupakan upaya pemerintah dalam pemberian perlindungan terhadap produsen kecil dan tradisional. Tarif PPNBM berbeda-beda sesuai dengan jenis barangnya, alias tarif PPNBM bersifat progresif. Besarnya presentasi PPNBM yang wajib dibayarkan pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada pasal 8 UU nomor 18 tahun 2000, rentang tarif PPNBM ialah 10% hingga 75%. Kemudian pada UU nomor 42 tahun 2009, tarif PPNBM tertinggi ialah mencapai 200. Meskipun demikian, untuk kegiatan konsumsi barang mewah di luar daerah pabean dikenakan tarif 0%. Tarif 0% dikenakan pula barang mewah diekspor. Dalam prinsip pemungutannya, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah akan dilakukan satu kali saja, yaitu pada saat terjadinya penyerahan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang mewah tersebut, dan pada saat impor barang kena pajak yang tergolong dalam kategori barang mewah tersebut. Untuk membantu orang-orang menengah, barang tersebut tidak termasuk dalam jenis barang yang menjadi bahan kebutuhan pokok. Yang pertama, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan semata. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tertinggi. Yang selanjutnya, pengkreditan PPNBM. Mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana yang diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja dalam pemungutan PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga dalam PPNBM juga tidak dikenal sistem pengkreditan. Sedangkan pengenaan tarif pajak tergolong mewah bisa digolongkan dalam kategori berikut. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% berlaku untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Tarif 25% berlaku untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Yang keempat, tarif pajak 35% berlaku untuk minuman bebas alkohol, berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Berbicara tentang pajak tentu tidak terlepas dari pelaporan pajak. Untuk pelaporan PPNBM, wajib pajak perlu menggunakan formulir SPT dan masa PPN 111.
di mana dalam pelaporannya PPN-BM atas barang yang tergolong mewah tersebut bisa dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Jangka waktu pelaporan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur pajak dibuat. Nah, pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak Undang-Undang PPN 1984 atau sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang 42 tahun 2009 menurut perubahan pada UU Cipta Kerja. 1. Kewajiban pengusaha kena pajak. Kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang ketiga, pemungutan PPN dan PPNBM yang terutang. Yang keempat, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Kelima, melaporkan perhitungan pajak. Berikutnya perhitungan PPN. Nah, di sini ada contoh perusahaan Jaya Kusuma mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 miliar. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenai PPN BM misalnya dengan tarif 20%. Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaannya itu 5 miliar 500 juta, PPN-nya 10%, jadi 500 juta dikali dengan 10%, hasilnya 50 juta. Setelah itu 500 jutanya dikali dengan 20%, dapatlah hasilnya 100 juta. Kemudian PKP Jaya Kusuma menggunakan PKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari tertentu suatu PKB atas penyerahan dikenakan PPN 10% dan PPNBM dengan tarif misalnya 3%. Oleh karena PPNBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPNBM sebesar 1 juta dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP Jaya Kusuma atau dibebankan sebagai biaya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan pajak penjualan atas barang mewah sangat penting bagi sistem pajak dan kebijakan fiskal Indonesia. Selain menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara, PPNBM juga berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mengontrol pola konsumsi masyarakat, meningkatkan keadilan sosial, dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan produktif. Prinsip di balik penerapan PPNBM adalah bahwa barang-barang mewah dikonsumsi oleh sekelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sehingga salah satu bentuk penerangan asas keadilan dalam perpajakan. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.